masalah itu tak perlu dihadapi, akan tetapi perlu disikapi. Ada yang bilang orang yang tak mengerti adalah orang yang tak mengalami. Ikan teri ikan meletok, sesuai ngomong tok. Seperti halnya KKN, banyak yang sudah mengeluh sebelum memulai, merasa berat padahal belum berbuat. 30 hari hidup di desa orang, jarang bertemu sama keluarga, meninggalkan pekerjaan juga. Intinya jauh banget deh dari zona nyaman. Oh iya, kita juga harus hidup dengan orang yang baru kita kenal. Ada yang meninggal ya, sampai-sampai spill profil WA, bahkan sampai spill Instagram dan TikToknya juga. Maklum jomblo. KKN kenyataannya bikin kita melihat sisi lain dan ilmu kehidupan. Gak ada rasa yang kita takuti, malahan bisa akrab satu sama lain. Pokoknya enak lah. Gak kebayang kapan bisa KKN lagi. Sukses! Oh iya, KKN tahun ini berbasis PAR, Participatory Action Research, yaitu bagaimana kita bisa mencari solusi di masyarakat dalam menjawab persoalan-persoalannya sendiri. Kami, kelompok KKN Desa Wonoayu, Institut Agama Islam Al-Khazini Buduran Sidoarjo, tahun 2022. Salah satu desa dari 23 desa di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Desa Wonoayu memiliki wilayah seluas 117,35 hektar. Adapun batas desa di sebelah utara dan selatan Desa Wonoayu berbatasan langsung dengan Desa Mulyadadi dan Desa Popoh. Sedangkan di sebelah barat dan timur berbataskan Desa Semambung dan Desa Jimbaran Kulon. Desa Wonoayu terdiri dari 20 RT dan 5 RW dengan satu dusun yang bertepat di RW 5 yang bernama Dusun Dempul. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, jumlah penduduk desa tercatat mencapai 4.300 jiwa yang terdiri dari 1.191 kakak, antara lain laki-laki berjumlah 1.985 jiwa dan perempuan berjumlah 2.322 jiwa. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah, Desa Wonoayu merupakan desa dengan populasi penduduk yang tergolong tidak terlalu padat. Wilayah Desa Wonoayu yang didominasi perusahaan dan perkebunan menjadikan sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, yang mana sebagian besar ditanami padi, buah melon, buah semangka dengan kualitas bagus. Di Desa Wonoayu juga terdapat satu-satunya penyelepan gabah yang berjalan dari tahun 1980-an hingga sekarang dengan kapasitas 2 ton per hari. Konstruksi Desa Wonoayu terbentuk dari berbagai sektor seperti sosial budaya, pendidikan, keagamaan, serta ekonomi yang berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Ekosistem tersebut didukung oleh kondisi infrastruktur fasilitas umum sebagai penunjang masyarakat Desa Wonoayu. Infrastruktur Desa Wonoayu meliputi balai desa, sekolahan, lapangan, jalan beraspal, masjid, dan musola. Di Desa Wonoayu juga terdapat kantor Kecamatan Wonoayu, Polsek, Puskesmas, dan lingkup pemerintahan lainnya. Dan juga Desa Wonoayu dilewati jalan-jalan besar antar lintas kabupaten, menjadikan Desa Wonoayu tidak pernah sepi
dari lalu lalang kendaraan para pelancong ataupun dari masyarakat sekitar. Dalam sektor sosial budaya, Desa Wonoayu memiliki bidang organisasi seperti BPD, PKK, Karang Taruna, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan pencaksilat pada umumnya. Adapun kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan antara lain yaitu yasinan, tahlilan, posyandu, istighosah, tasyakuran, upacara kemerdekaan, karnaval, lomba-lomba kemerdekaan, dan budaya lokal lainnya. Pada sektor pendidikan terdiri dari berbagai jenjang seperti KB Al-Islah, RA Al-Islah, MI 17 Agustus, SDN 1 Wonoayu, SDN 2 Wonoayu, MTS YPM, SMK YPM, dan SLB Veteran. Dengan Masjid Besar Maslakul Huda dan Masjid Baitul Sidikin sebagai pusat keagamaan Islam. Pada sektor keagamaan, Desa Wonoayu ditopang oleh organisasi Islam meliputi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Siddiqiyah. Pada sektor ekonomi Desa Wonoayu terdapat jenis sumber pendapatan yaitu natural capital dan financial capital. Natural capital terdiri dari sawah, kebun, dan sungai. Sementara itu, financial capital terdapat usaha toserba, makanan dan minuman, petani padi, petani buah, tempat selek gabah, dan BUMDes. Desa Wonoayu sebagai tumpuan perekonomian desa. Meski sebagai tumpuan desa, faktanya BUMDes Desa Wonoayu memiliki beberapa masalah, seperti produk yang dihasilkan oleh BUMDes yakni produk jamu, yang mana kurangnya mengerti dalam manajemen penjualannya. Dan masalah selanjutnya, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya tanaman obat keluarga di masyarakat. Dari semua kendala yang ada, kami, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Khazini Buduran Sidoarjo, melakukan analisa dan menjadikan permasalahan tersebut sebagai power project dengan menciptakan produk dan mensosialisasikan kembali manajemen penjualan, sehingga peran BUMDes dapat berjalan dengan semestinya dan optimal. Untuk program-program yang akan kami terapkan menggunakan metode PAR atau Participatory Action Research yang dijalankan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama yang kami lakukan ialah observasi ke kader-kader PKK dan lingkungan sekitar. Dengan hasil yang diperoleh ialah kurangnya sistem pemasaran, minimnya produk yang ada di BUMDes, dan kurangnya pemahaman terhadap tanaman obat. Kemudian tahapan kedua yang kami lakukan ialah membuat sebuah produk baru, yang mana produk ini akan diterapkan oleh kader-kader PKK, yaitu sebuah produk sirup bunga telang dan coklat kelor, yang mana banyak tumbuh di sekitar Desa Wonoayu. Dan kami juga memberi merek produk teman-teman Butterfly Pea Tree dan Moringa Cuku. Resep dan cara pembuatan Butterfly Pea Tree: bahan-bahan air 1200 ml, gula pasir setengah kilo, bunga telang yang sudah dikeringkan, kayu manis, jeruk nipis atau lemon, selasi. Langkah-langkahnya: pertama, kalian siapkan panci stainless. Jika bisa, jangan menggunakan perebus yang mengandung bahan seng atau besi seperti aluminium. Selanjutnya, rebus air hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan gula. Aduk gula hingga larut. Selanjutnya, masukkan bunga telang
pisang dan kayu manis. Aduk hingga aroma kayu manis keluar, lalu angkat kayu manis. Lalu, jika warna bunga telang sudah memudar, maka angkat bunga telang tersebut. Tunggu hingga mendidih, kurang lebih 2 menit, kemudian matikan api. Lalu, masukkan perasan jeruk nipis atau lemon jika ingin merubah warna minuman menjadi keunguan. Masukkan biji selasih yang sudah direndam air hangat, tuang ke dalam gelas lalu sajikan. Selanjutnya, tahapan yang terakhir, kami mengimplementasikan dan mengenalkan produk baru ke kader-kader PKK, dan kami juga melakukan pelatihan manajemen pemasaran dan pemahaman terhadap pentingnya tanaman toga. Tidak lupa, kami kawan-kawan kelompok KKN Desa Wonoayu melakukan kegiatan bazar di sekitar Desa Wonoayu guna membangkitkan BUMDes Desa Wonoayu. Selain melakukan program ke BUMDes Desa Wonoayu, kami juga berpartisipasi langsung dalam pengabdian dengan melakukan pendampingan pada pendidikan umum, pendidikan keagamaan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dan kami juga mengadakan kegiatan lomba yang kami namai dengan Perisai, Perlombaan Kreasi Seni Islami, sebagai penutup KKN tahun ini yang disasarkan kepada anak-anak TPQ dan sekolah-sekolah yang ada di Desa Wonoayu guna mengembangkan kreativitas sekaligus menumbuhkan prestasi anak-anak Desa Wonoayu. Program pendampingan ibu-ibu PKK dalam membangkitkan BUMDes Desa Wonoayu yang menjadi pilot project oleh mahasiswa KKN IAI Al-Khazini diharapkan mampu menjadikan bangkitnya BUMDes Wonoayu dan melakukan pemahaman ke masyarakat tentang betapa pentingnya tanaman toga. Dengan berhasilnya kedua kegiatan tersebut, kami dapat memberikan bukti nyata bahwasanya mahasiswa bisa berdampak dalam 2 komponen penting di Desa Wonoayu. Kami yakin Desa Wonoayu akan menjadi desa yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Sekian, terima kasih.